Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ali dengan NIM 2008186 dari Pendidikan Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf. Dimulai dari pengertian batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan adalah batuan hasil ubahan dari batuan asal, batuan beku, dan batuan endapan akibat proses metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses yang dialami batuan asal akibat dari adanya tekanan atau temperatur yang meningkat atau keduanya sama-sama meningkat. Lalu selanjutnya ke proses terbentuknya batuan metamorf. Proses terbentuknya batuan metamorf karena adanya perubahan yang disebabkan oleh proses metamorfosa. Proses metamorfosa sendiri adalah sebuah proses pengubahan batuan akibat adanya perubahan tekanan, temperatur, dan adanya aktivitas kimia, baik fluida maupun gas. Bahkan bisa merupakan variasi dari ketiganya, tekanan, temperatur, dan aktivitas kimia. Proses metamorfosa sendiri merupakan proses isokimia di mana tidak adanya penambahan unsur-unsur kimia pada batuan yang mengalami metamorfosa. Adapun temperatur yang berkisar biasanya antara 200 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius tanpa melalui fase cair. Lalu selanjutnya ke faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batuan metamorf. Yang pertama ada suhu. Apabila batuan dipanaskan dalam suhu tertentu, akan membentuk mineral-mineral baru yang akan menghasilkan batuan metamorf. Dengan demikian, suhu semakin tinggi dapat terjadi pada batuan yang berada di dalam bumi. Suhu dapat meningkat karena adanya intrusi batuan. Lalu yang kedua, tekanan. Tekanan tinggi berasal dari adanya endapan-endapan yang sangat tebal di atasnya. Tekanan terjadi jika ada pelipatan dan geseran pada waktu terjadinya pembentukan pegunungan. Lalu yang ketiga ada kimiawi. Aktivitas dari kimiawi fluida merupakan fase yang penting karena fungsi dari cairan fluida sebagai media transport dari larutan ke mineral, sehingga akan mempercepat proses metamorfisme. Jika jumlah larutan sedikit atau tidak ada, maka proses metamorfisme akan berlangsung lambat karena perpindahannya yang melalui difusi mineral yang padat. Lalu yang terakhir ada waktu. Dalam proses metamorfisme dibutuhkan waktu yang lama untuk membentuk butiran-butiran mineral yang ukurannya besar. Dapat disimpulkan bahwa butiran-butiran kasar merupakan hasil dari metamorfisme dalam waktu yang sangat lama serta suhu dan tekanan tinggi. Sebaliknya, jika butiran-butiran halus merupakan hasil dari waktu yang pendek serta suhu dan tekanannya rendah. Selanjutnya ke jenis batuan metamorf. Jenis batuan metamorf terbagi menjadi 3. Yang pertama, metamorfisme termal atau kotak. Metamorfisme termal atau kotak terjadi karena aktivitas dari intrusi magma di mana panas pemegang peranan dan fluida-fluida. Proses yang berperan adalah panas larutan aktif. Contohnya adalah marmer. Lalu yang kedua, metamorfisme dinamis atau kata klasik. Terjadi di daerah pergerakan yang dangkal di mana tekanan lebih berperan daripada panas yang timbul. Panas yang ditimbulkan oleh gesekan yang terjadi di sepanjang zona patahan inilah yang mengakibatkan batuan tergerus dan termetamorfosiskan. Contohnya adalah batuan sabak. Lalu yang ketiga adalah metamorfisme regional. Proses yang berperan adalah kenaikan tekanan dan suhu di mana dua efek ini memegang peranan penting. Proses ini terjadi secara regional berhubungan dengan lingkungan tektonis. Metamorfosa jenis ini biasanya akan menghasilkan batuan metamorf dengan tingkat foliasi yang sangat kuat seperti slate, schist, dan gneiss. Lalu struktur batuan metamorf. Struktur batuan metamorf terbagi menjadi 2, yaitu foliasi dan non-foliasi. Foliasi bermakna sebagai lapisan pada batuan metamorf dengan bentuk menyerupai belahan. Hal tersebut merupakan hasil dari aktivitas penjajaran beberapa mineral yang berasal dari
penyusunan utama batuannya. Contoh batuan metamorfoliasi diantaranya adalah gneiss, slate, phyllite, sekis, dan amphibolite. Lalu non-foliasi. Non-foliasi adalah batuan metamorf tanpa belahan. Tidak adanya belahan dalam batuan ini karena proses penjajaran beberapa yang berasal dari penyusun utamanya tidak terlihat, sehingga tidak diamati. Contohnya adalah marmer, quartzit, serpentinit, eclogite, hornfels. Berikut adalah contoh-contoh batuan metamorf. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.